Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Itu Nugroho dengan NIM 2005120483. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama ada OSI model. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. OSI mempunyai 7 layer yang tentunya semua memiliki aneka fungsi masing-masing. Ketujuh OSI layer tersebut adalah: yang pertama application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link layer, yang ketujuh physical layer. Application layer merupakan lapisan ketujuh, adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Yang kedua ada presentation layer yang merupakan lapisan keenam. Lapisan yang keenam adalah presentation layer di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini, data juga akan terenskripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada session layer yang merupakan lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Transport layer merupakan lapisan yang keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga membutuhkan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Network layer adalah lapisan yang ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Data link layer adalah lapisan yang kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan media access control atau MAC dan lapisan logical link control atau LLC. Yang terakhir adalah physical layer, yaitu lapisan yang pertama. Model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti perkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Cara kerja OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer
penerima data. Yang kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Yang keenam, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Yang ketujuh, pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Setelah model OSI, ada protokol TCP/IP. Pengertian TCP/IP. TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Kedua protokol dijadikan satu nama sebab fungsinya yang saling bekerja sama dalam komunikasi data. TCP/IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer atau networking software yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun local area network atau LAN yang terhubung ke internet. Karakteristik TCP/IP. Yang pertama, dapat berdiri sendiri tanpa harus dipasang pada perangkat keras jaringan apapun. Yang kedua, TCP/IP dapat dijalankan secara virtual melalui berbagai media fisik transmisi data, saluran dial-up atau Ethernet. Yang ketiga, dapat dijadikan alamat umum. Karakteristik ini membuat setiap perangkat yang memakai protokol ini mempunyai sebuah alamat unik dalam jaringan komputer global. Yang keempat, merupakan sebuah protokol standar yang gratis, terbuka dan dikembangkan terpisah dari perangkat keras komputer. Pada TCP/IP terdapat 4 layer. Yang pertama adalah Network Access Layer yang berfungsi untuk mengirim dan menerima dari dan ke media fisik. Yang kedua ada Internet Layer yang berfungsi untuk mencari jalur terbaik untuk pengiriman paket data. Yang ketiga ada Transport Layer yang berfungsi untuk mengadakan komunikasi antara dua komputer dan mengirimkan paket, yaitu contohnya TCP dan UDP. Yang keempat ada Application Layer yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jaringan, contohnya Telnet, FTP, HTTP, SNMP. OSI versus TCP/IP. Persamaan dari OSI dengan TCP/IP layer. Yang pertama, masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. Yang kedua, memiliki application layer meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut. Yang ketiga, masing-masing memiliki transport dan internet layer. Yang keempat, masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data secara paket switch dalam mencapai alamat tujuannya. Paket switch adalah metode pengiriman paket data di mana paket data dapat menempuh jalur atau path yang berbeda-beda dalam mencapai suatu alamat tujuan yang sama, bukan circuit switch. Yang kelima, bagi network profesional, kedua model tersebut di atas harus dipelajari untuk memahami konsep dasar komunikasi data di jaringan. Sedangkan perbedaan OSI layer dengan TCP/IP layer adalah yang pertama, di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, sedangkan dalam TCP/IP hanya 1 layer, yaitu application layer. Yang kedua, dalam OSI layer proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP dimodelkan dalam 1 layer, yaitu network access. Yang ketiga, dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Yang keempat, TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. Yang kelima, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Setelah OSI dan TCP/IP, yang ketiga ada protokol UDP. Pengertian UDP. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan
salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi saat Anda mengirimkan pesan melalui UDP, komputer pengirim dan penerima tidak perlu bernegosiasi saat akan melakukan pertukaran data. Fungsi UDP yang pertama adalah bisa diandalkan untuk bertukar data, yang kedua pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. Yang ketiga bisa diandalkan untuk mengirim transmisi data secara broadcast. Yang keempat jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruang yang besar. Yang kelima tidak dibutuhkan keahlian dari si pengguna untuk mengirim pesan sehingga bisa digunakan oleh semua orang. Cara kerja UDP yaitu terdapat sebuah channel yang berfungsi sebagai penghubung host untuk dapat bertukar data. Channel tersebut membutuhkan sebuah aplikasi di perangkat untuk bisa tersambung ke UDP, sekaligus menyediakan IP dan nomor port dari host tujuan. Kemudian UDP akan mengirimkan beberapa data dalam waktu yang bersamaan. TCP/IP versus UDP. Perbedaan TCP dengan UDP yang pertama, TCP berorientasi pada koneksi sedangkan UDP adalah protokol tanpa koneksi. Yang kedua, TCP sangat andal untuk mentransfer data yang berguna karena memerlukan pengakuan informasi yang dikirim dan mengirim ulang paket yang hilang jika ada. Sedangkan dalam kasus UDP, jika paket hilang itu tidak akan meminta pengiriman ulang dan data yang rusak diterima oleh komputer tujuan. Jadi UDP adalah protokol yang tidak bisa diandalkan. Yang ketiga, TCP lebih lambat dibandingkan dengan UDP karena TCP membuat koneksi sebelum mengirim data dan memastikan pengiriman paket yang tepat. Di sisi lain, UDP tidak mengakui apakah data yang dikirim diterima atau tidak. Yang keempat, ukuran header UDP adalah 8 byte dan TCP lebih dari 2 kali lipat. Ukuran header TCP adalah 20 byte sejak itu. Dan header TCP berisi opsi, padding, checksum, flag, offset data, nomor pengakuan, nomor urut, port sumber, dan tujuan, dan lain-lain. Yang kelima, baik TCP dan UDP dapat memeriksa kesalahan, tetapi hanya TCP yang dapat memperbaiki kesalahan karena memiliki kontrol kemacetan dan aliran. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.